Alhamdulillah. Sudah hadir Pak Rosi. Pada Pak Rosi dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini, suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak Rosi. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatannya. Ini akan kami akan menyampaikan atau memaparkan sekilas tentang produk kami, yaitu software Hatta ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini pada dasarnya merupakan satu bagian dari visi besar dunia koperasi untuk melakukan transformasi digital ya, sebagai bagian dari upaya atau ikhtiar-ikhtiar para sivitas koperasi untuk semakin menguatkan layanan, semakin menguatkan kedudukan koperasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya koperasi syariah. Dari situ salah satu yang menunjang atau nanti akan cukup berperan adalah bagaimana koperasi itu dikelola dengan di backup oleh sistem atau aplikasi atau software yang memadai. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin memperkenalkan sekilas tentang salah satu produk software operasi kita yang bernama Hatta. Jadi Bapak Ibu sekalian, Hatta merupakan software atau aplikasi manajemen koperasi yang dirancang untuk mendukung transformasi digital koperasi di Indonesia. Jadi sesuai dengan visi misi perkoperasian di Indonesia ke depan, nah kita ingin menjadi bagian dari transformasi itu untuk mendukung tumbuh kembangnya semakin majunya dunia koperasi, dan salah satunya kita coba menghadirkan produk ini, produk software koperasi. Nah, Hatta sendiri adalah software koperasi yang memungkinkan untuk dilakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, dan sesuai dengan keunikan koperasi Bapak Ibu masing-masing. Yang mana kalau dari pengalaman kami, bisnis proses di koperasi itu antara satu dengan yang lain itu memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda, dan kita memungkinkan untuk mendukung situasi yang seperti itu. Nah, lebih detail lagi, aplikasi Hatta hadir dengan tiga bentuk ya, yang kita harapkan dengan tiga bentuk ini bisa memberikan pengalaman bagi anggota koperasi dan juga pengelola koperasi itu lebih modern, lebih maju dalam kaitannya dengan bagaimana masyarakat atau anggota itu merasakan layanan keuangan mikro. Jadi yang pertama adalah SIM koperasi, yaitu aplikasi yang digunakan oleh oleh pengelola ya. Jadi untuk mengelola berbagai macam layanan yang ada di koperasi itu kita ada aplikasi tersendiri. Terus yang kedua ada aplikasi Cash Management System Koperasi atau CMS. Ini untuk memberikan pengalaman sebagaimana di bank kalau kita tahu ada internet banking begitu ya. Jadi kalau anggota pengen ngecek, pengen transfer, pengen ini tidak perlu langkah ke teller, tapi cukup buka dari internet banking mereka. Nah, di sini kita sediakan instrumen itu atau fasilitas itu dalam bentuk CMS untuk anggota koperasi. Yang ketiga, sesuai dengan tren kekinian di mana semua masyarakat berharap segala urusan itu bisa selesai di genggaman, maka kita juga menghadirkan aplikasi koperasi mobile ya. Nah, ini juga untuk memberikan pengalaman sebagaimana kalau di bank itu ada m-banking. Nah,
Dengan Hatta kita berharap bisa menjadi one stop solution begitu bagi kebutuhan dunia koperasi, khususnya untuk transformasi digital yang menjadi tantangan atau menjadi kebutuhan hari ini. Jadi secara umum seperti itu Bapak Ibu sekalian, sedangkan lebih detail lagi terkait dengan fitur-fitur yang kita miliki, mulai dari manajemen koperasi, ke karyawan atau personalia, manajemen keanggotaan, manajemen simpanan, manajemen pembiayaan, manajemen keuangan atau akuntansi. Terus kita juga mendukung untuk kebutuhan koperasi konsumen, sehingga kita juga ada fitur manajemen stok dan retail. Jadi kalau ada koperasi yang punya bisnis retail, itu juga fiturnya sudah include di dalamnya. Terus fitur-fitur yang lain ada PPOB atau Payment Point Online Bank, terus ada fitur ZIS, zakat infak sedekah, dan e-commerce atau marketplace. Jadi itu yang menjadi fitur di Ata. Nah, yang lain adalah kita juga menggaransi serta memiliki layanan purna jual mencakup dukungan teknis dan customer service. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kendala, maka Bapak Ibu bisa langsung menghubungi customer line kami gitu, sehingga bisa langsung kita bantu. Kita ada pelatihan reguler baik secara daring maupun secara luring. Terus kita memiliki tutorial atau panduan-panduan yang memudahkan ini Bapak Ibu dalam mengoperasikan, serta kegiatan seminar atau apa namanya pendidikan yang lain. Nah, di antara yang ingin kita pastikan bahwasanya dari sini adalah bagaimana nanti setelah menggunakan layanan Hatta, Bapak Ibu itu tidak memiliki kekhawatiran tentang dukungan purna jual, termasuk misalkan kalau berganti orang, karyawan baru, dan lain sebagainya, yaitu bisa langsung bergabung atau mengikuti program pelatihan reguler yang kami adakan, sehingga tidak tidak harus eh, mengajari sendiri. Nah, seperti itu. Bagaimana mengoperasikan software Hatta. Nah, bagaimana untuk mendapatkan software Hatta, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan atau menggunakan aplikasi Hatta yang sudah berbasis cloud ya, online, bisa diakses dari mana saja. Ini bisa diakses mulai dengan harga 500.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki ketertarikan untuk mengenali lebih jauh, nanti kita akan coba share link di grup di chat dan nomor kontak yang nanti bisa kita follow up lebih jauh setelah kegiatan ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi dari kami bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Lin. Terima kasih Pak Rasi, pemaparan tentang Hatta Software. Ini sangat menarik sekali nih buat Bapak Ibu, mungkin praktisi dari koperasi maupun dari koperasi syariah. Di sini juga ada bergabung dari lembaga amil zakat. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk bisnis dari rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang New Mind Koperasi Syariah. Pada Bapak Syaifuddin, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Ali Hamdan berkenan sharing terkait dengan Newman Koperasi Syariah. Kenapa Newman? Karena memang banyak perubahan ya konsep koperasi syariah saat ini, sehingga kita juga perlu mengikuti apa saja yang telah berubah dan perkembangannya seperti apa dari dulu sosok penggagasnya Bung Hatta yang sampai dengan sekarang masih kita coba jadikan panutan gitu ya dalam berpikir di sisi ekonomi, pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang kedua tadi terima kasih pemaparan dari Pak Rosi terkait dengan
software aplikasinya yang berbasis digital, karena dunia ini anak muda sekarang dunia digital. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, serta teman-teman semuanya yang hadir di pagi hari ini, kita awali ya agenda pagi hari ini dengan bersama-sama ya membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terima kasih karena waktunya juga padat merayap agenda dari beliau, sehingga di momentum pagi hari ini kita akan sharing, diberikan sebuah wawasan tentang koperasi syariah saat ini. Kepada Dr. Ali Hamdan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini jam 10 tadi saya bergabung di link Zoom ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga saja Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini juga mengalami hal yang sama. Berbicara terkait dengan perkoperasian ya di Indonesia ini agak menarik. Sekitar sebulan yang lalu sempat berdiskusi agak panjang di Kementerian Koperasi terkait dengan nasib koperasi kita di Indonesia. Nah, berbicara terkait dengan new mind koperasi syariah ini tentu tidak bisa dilepaskan dari regulasi, karena hampir semua pemikiran-pemikiran terkait dengan koperasi itu dituangkannya ya di regulasi. Kita mengenal regulasi kita, terutama untuk koperasi ini kan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Sudah sangat lama, bahkan lama sekali barangkali gitu ya, di antara beberapa undang-undang yang ada. Saya izin share untuk ini ya, slide ya, biar bisa runut. Baik, sudah kelihatan? Kelihatan ya. Sudah, mungkin bisa di slideshow. Slideshow. Baik, kelihatan ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ketika kita berbicara terkait dengan pemikiran, perkembangan, dan kemudian apa yang kemudian terjadi pada koperasi itu, sesungguhnya semuanya itu juga tertuang pada regulasi-regulasi yang ada. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita ini masih menganut undang-undang yang lama, ya, Undang-Undang Perkoperasian tahun 92 yang itu lahir sebelum organisasi koperasi internasional ICO. Ya, ICO itu organisasi koperasi internasional yang lahir setelah itu, sehingga beberapa prinsip, beberapa hal-hal yang penting pada pengembangan koperasi di dunia ini tentu ada yang belum masuk di dalam undang-undang kita, karena undang-undang kita ini tadi itu saya sampaikan sudah sangat lama ya, tahun 92. Bahkan ada beberapa dari kita yang di sini ini belum lahir barangkali gitu ya, tapi undang-undang koperasi kita itu sudah lahir ya, tahun 92. Baik, kemudian sedikit mengalami perubahan-perubahan. Ada Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dan yang terakhir itu yang menghebohkan memang Undang-Undang tentang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang ini juga kemudian merubah
mindset, mengubah semua hal terkait dengan masalah perkoperasian, terutama koperasi simpan pinjam. Dan mungkin kalau yang syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini juga ikut berubah, ikut bergeser. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Koperasi tahun 2023. Ini semuanya masih sangat baru ya, setahunan ini baru berjalan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di Undang-Undang Nomor 25 Koperasi Syariah itu belum disebutkan secara eksplisit ya. Belum ada penyebutan nama koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, itu belum ada. Sehingga wacana terkait dengan koperasi syariah itu kan baru muncul ketika kemudian ada Kepmenkop ya 91 tahun 2004 tahun 2004. Relatif masih baru ya, relatif masih baru. Sehingga berbicara terkait dengan koperasi syariah itu di Indonesia itu sebetulnya kita ini sudah sangat lama mengenal yang namanya misalkan Kopontren, koperasi pondok pesantren ya, koperasi yang berbasis pondok pesantren, dan relatif hampir semua koperasi pondok pesantren itu koperasi sektorial, koperasi yang menyediakan fasilitasi untuk para stakeholder yang ada di pesantren, baik santri, kemudian ustadz dan yang lain-lain. Akan tetapi baru diakui, kemudian ada regulasinya itu ketika tahun 2004, ketika muncul Kepmenkop nomor 91 tahun 2004. Itu baru muncul benar-benar ada kata-kata syariah pada koperasi itu. Ya, jadi memang sebetulnya kalau kita agak flashback gitu sebenarnya sudah belum lama juga sebetulnya munculnya koperasi syariah ini. Baik, di tahun 2020 maka kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang juga cukup fenomenal karena undang-undang ini undang-undang Omnibus Law. Dua-duanya ini 2020 dan 2023 tentang P2SK ini dua-duanya adalah undang-undang Omnibus Law. Undang-undang sapu jagat yang semua aturan itu kemudian dimasukkan di sini semua. Dan kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu nama koperasi syariah itu muncul di undang-undang. Di undang-undang. Kita pernah punya Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2014. 2012, mohon maaf. Tapi waktu itu kemudian di judicial review di MK. Maka kemudian dianggap tidak berlaku dan kemudian kita kembali lagi di undang-undang yang lama. Nah, ketika di Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka kemudian muncul kata-kata ada koperasi syariah sudah muncul di undang-undang. Karena judulnya adalah Cipta Kerja dan kemudian berusaha, maka di Undang-Undang Nomor 11 ini terkait dengan koperasi syariah muncul dan kemudian koperasi itu tidak susah yang dahulu. Ketika mau mendirikan itu kan dulu kita punya ini ya, punya kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian ketika pengen mendirikan koperasi itu harus berkumpul 20 orang terlebih dahulu. Yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau pengen mendirikan koperasi itu cukup 9 orang saja karena ada kemudian berusaha tadi itu. Nah, ini sudah mulai bergeser lagi. Koperasi yang dulunya harus ber-20 ini semuanya sekarang dipermudah ya. Sangat dipermudah. 20 orang menjadi 9 orang saja sudah cukup untuk mendirikan koperasi. Nah, kemudian di tengah-tengah ini muncul beberapa prahara terkait dengan koperasi. Ya, teman-teman barangkali Bapak Ibu sekalian mendengar ada beberapa kejadian koperasi Indosurya, koperasi Sejahtera Bersama dan yang lain-lain itu yang mengakibatkan banyak kerugian dari anggota itu yang jumlahnya kalau di PPATK itu lebih dari 100 triliun. Nah, jumlah dana yang kemudian
bermasalah pada beberapa koperasi, 8 atau 9 koperasi tersebut. Maka kemudian pemerintah berkepentingan untuk menyelamatkan itu dan kemudian muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Waktu itu kami ikut serta di dalam penyusunan, pembahasan bahkan ya di Komisi 11 pada waktu itu. Dan karena kemudian Pak Menteri Koperasi itu merasa bahwa koperasi ini sangat riskan sekarang ini, terutama yang simpan pinjam, maka kemudian eh, koperasi itu pada waktu itu ya sebelum ditetapkan itu pengennya itu semua di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maka kemudian terjadi beberapa perdebatan yang agak panjang dan kemudian disepakati hanya satu hal saja pada waktu itu, koperasi ini akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Ada koperasi open loop dan operasi yang closed loop. Yang open loop itu yang melayani non anggota, gampangannya seperti itu. Yang yang closed loop itu yang melayani hanya anggota saja. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi agar kita nanti bisa lebih banyak berdiskusi dengan teman. Ada yang jual es tebu di depan. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian dari sisi pengaturan tadi, untuk menjelaskan undang-undang tadi itu, kemudian mengembangkan aturan di Undang-Undang P2SK tadi itu, maka kemudian muncul Permenkop 8 yang sekarang ini lagi banyak koperasi-koperasi yang kemudian ditertibkan. Isinya tentang 10 hal ini ya, terkait dengan pendirian, perizinan, kemudian semua sekarang dituntut semua koperasi itu memiliki SOM yang baik. Skala usahanya juga kemudian ditingkatkan, kegiatan usahanya juga ada. Nanti saya sampaikan beberapa hal. Sampai ke rancangan undang-undang, karena kita berbicara New Mind ini, ya, semua ide-ide terkait dengan perkembangan koperasi ke depan itu bersama gerakan-gerakan koperasi itu dituangkan di dalam rancangan undang-undang yang nanti juga akan saya sampaikan sedikit hal terkait dengan ke depan ini koperasi kayak gimana sih. Nah ini ayo kita berdiskusi panjang. Mumpung belum ditetapkan, kita juga pengen ini kita berdiskusi dan mendapatkan banyak masukan. Ada skala usaha, ada pengurus pengawas, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kemudian menjadi heboh sekarang ini, ketika Bapak dan Ibu sekalian mau mendirikan koperasi, tadi itu memang syarat pendirian koperasi ya, koperasi primer, mohon maaf, ini yang harus saya tekankan. Kalau koperasi primer itu cukup 9 orang. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, hal yang baru yang sekarang ini harus Bapak dan Ibu sekalian juga harus ketahui, untuk mendirikan koperasi primer, terutama yang simpan pinjam dan simpan pinjam syariah itu, modalnya harus 500 juta untuk koperasi yang wilayah layanan ke anggotanya itu ada di kabupaten. Kalau provinsi 1 miliar, kemudian yang nasional atau lintas provinsi itu 2 miliar rupiah. Ini yang kemudian banyak koperasi yang sekarang ini susah untuk mengurus perizinannya. Benar 9 orang sudah mencukupi ya, akan tetapi ketika harus mengumpulkan 500 juta ini agak berat. Kalau dulu kan cukup 15 juta saja, ya 15 juta saja. Jadi tentu ini merupakan bagian dari skenario pemerintah agar koperasi-koperasi, terutama koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi-koperasi yang benar-benar serius ketika berdiri. Jadi tidak hanya sekedar main-main mendirikan koperasi, habis itu pada tutup, tidak ada operasionalnya. Nah, ini kalau dulu 15 juta, sekarang jadi 500 juta. Kalau misalkan saja pendirinya itu 10 orang misalkan ya, untuk satu koperasi, maka kemudian urunan satu orangnya itu simpanan pokok wajibnya itu bisa sampai 50 juta total. Nah, ini agak berat ya, agak berat. Inilah yang kemudian beberapa koperasi mengalami kesulitan sekarang ini ketika
mau melakukan pendirian koperasi. Begitupun ketika mau buka cabang, kalau dulu juga sama, cukup menyediakan dana 15 juta. Sekarang untuk membuka cabang itu, teman-teman harus menyediakan 2,5 miliar. 2,5 miliar. Ini di syariah ini ada yang sekarang ini ekspansinya lagi luar biasa. Namanya Koperasi Syariah KSPPS, BMT, NU, Gapura. Ya, ini lagi ekspansi yang luar biasa. Sebulan ini Pak Mas Yudi ini, ketua koperasinya ini, lagi ekspansi mendirikan 3 cabang. Cabang yang ke 101, 102, dan 103. Ya, berarti dia harus menyediakan dana ini untuk modal di cabang tersebut ya 2,5 miliar. 2,5 miliar. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah untuk koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi yang sektor real gimana? Koperasi konsumen, koperasi produsen, ini tidak berlaku. Masih tetap 15 juta. Koperasi konsumen yang nanti membuka membuka unit simpan pinjam, ya ketentuan ini akan berlaku. Ini koperasi kalau yang dulu tidak ada pengelompokan, ya ini juga sudah mulai berlaku. Ke depan koperasi itu akan dikelompokkan menjadi 4. Ada 4 klasifikasi usaha koperasi. Ada KUK 1 itu untuk koperasi yang kecil-kecil yang anggotanya kurang dari 5.000 orang, kemudian asetnya kurang dari 15 miliar. Sampai yang keempat, ini koperasi yang besar-besar yang anggotanya lebih dari 30.000. Asetnya lebih dari 500 miliar, modalnya lebih dari 50 miliar. Ini nanti akan dikelompokkan seperti ini. Barangkali nanti akan memudahkan untuk proses pembinaan dan pengelompokan pembinaan untuk masing-masing jenis koperasi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kemudian saya sampaikan dan kemudian insya Allah ini akan muncul pada rancangan undang-undang yang baru. Ada perubahan-perubahan terkait dengan ini ya, nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian. Yang saya baca itu sekarang, kita juga pernah berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kementerian itu, koperasi Indonesia yang berhasil masuk 300 besar koperasi dunia itu baru 3. Baru 3. Itu pun mulai tahun 2014, 2016, terakhir ini di atas tahun 2019 belum pernah ada koperasi yang masuk. Nah, di antara satu prinsip yang kemudian masuk dan insya Allah ini nanti akan dimasukkan di dalam undang-undang yang baru adalah terkait dengan dana-dana CSR, dana-dana yang kemudian bisa kalau di koperasi syariah itu namanya mungkin dana-dana Baitul Mal. Itu menjadi salah satu penilaian penting. Menjadi penilaian penting ketika koperasi itu masuk pada jajaran koperasi dunia. Nah, ini kita mencoba menata beberapa koperasi untuk kembali masuk pada koperasi jajaran 300 besar koperasi dunia itu. Nah, ternyata sekarang ini yang menjadi penilaian yang ketiga, yang pertama itu jumlah keanggotaan memang. Ada beberapa koperasi yang kita lihat kan jumlah anggotanya itu jutaan sudah di Jepang, kemudian di Eropa ya, kemudian di Australia itu jumlahnya jutaan. Nah, yang penilaian yang ketiga yang kemudian menjadi penting tadi itu peran dari Baitul Mal kalau di koperasi syariah itu. Ini berarti tidak bisa disepelekan lagi dan itu nanti akan menjadi saran masukan yang baru di rancangan undang-undang yang baru nanti. Jadi koperasi syariah itu dipandang baik, dipandang maju dan punya kontribusi besar ketika dia sudah bisa mengelola Baitul Malnya. Jadi tidak hanya mengejar sisi bisnisnya saja, akan tapi kontribusi dia untuk masyarakat sekitar itu juga diperhatikan. Nah, di level koperasi-koperasi dunia ini sudah mulai banyak bergerak yang terkait dengan masalah itu. Nah, tentu kalau di Indonesia ini terkait dengan pengelolaan
Baitul Mal itu kan kita juga tidak hanya berpedoman pada satu undang-undang saja. Ya, insya Allah undang-undang koperasi ini lagi kita kawal, Bapak Ibu sekalian, di Komisi 6. Semoga saja bisa ditetapkan pada periode anggota Dewan yang sekarang ini ya. Kalau tidak nanti lepas lagi kita, seperti 2019 dulu lepas. Kemarin kita coba desakkan untuk bisa dikawal lagi. Ini posisinya masih di Bu Ketua DPR RI ini. Semoga saja segera bisa diturunkan perpres ya. Permintaan Presiden agar segera dibahas itu sudah turun. Tapi ya sekali lagi mungkin karena ada problem politik juga ya antara Presiden dengan Ketua DPR barangkali gitu ya, itu ya mungkin agak tersendat. Jadi nilai-nilai dan prinsip koperasi yang pertama ini kalau di koperasi syariah sebetulnya dari dulu juga sudah ada, Ya, jadi terkait dengan pengelolaan Baitul Mal. Jadi koperasi ini tidak hanya diatur di Undang-Undang Koperasi, tapi di Undang-Undang Zakat kita ini juga kena. Karena kita kan tidak bisa mengelola Baitul Mal secara mandiri ya, kita penghimpunan, kemudian penyaluran dana-dana zakat infak sedekah, tentu kalau di koperasi syariah itu kan tentu harus mengikuti apa namanya undang-undang zakat. Kita mau tidak mau harus bersinergi dengan teman-teman dari Basnas atau dengan Lasnas. Ini pentingnya kita kemudian harus menata kerjasama dan sinergi kita dengan teman-teman dari Basnas. Kemudian yang kedua, ke depan di rancangan undang-undang ini, koperasi itu pengen disederhanakan manajemennya. Sehingga kemudian muncul ide untuk ini. Jadi muncul ide untuk tata kelola jenjang tunggal. Apa bedanya jenjang tunggal dengan jenjang ganda? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di tata kelola jenjang tunggal ini, fungsi pengawas itu semuanya akan dipegang oleh pengurus. Jadi yang dipilih itu hanya pengurus saja nanti. Tidak perlu ada pengawas. Nah, nanti kemudian pengurus ini yang mengangkat para eksekutif. Persis seperti PT ya kalau kemudian kita kenal lembaga yang lain. Tata kelola jenjang tunggal ini beberapa teman-teman yang kemarin memasukkan ini di dalam rancangan undang-undang ini agar terjadi efektivitas dan efisiensi terkait dengan pengelolaan koperasi. Fungsi-fungsi pengawas itu ada pada pengurus koperasi. Sedangkan eksekutif yang menjalankan roda koperasi itu nanti akan dijalankan oleh direktur, oleh manajer sampai jajaran yang ke bawah. Nah, berikutnya ini di koperasi syariah sebetulnya menarik juga ini. Ya, tapi belum pernah dipraktekkan karena ini memang belum belum diundangkan ya. Kalau nanti diundangkan bisa saja dicoba nanti ya, tidak perlu mengangkat banyak orang, tapi cukup beberapa orang saja yang kemudian nanti dia akan melakukan fungsi-fungsi itu. Yang ketiga, permodalan. Tentu tadi yang saya sampaikan, ke depan Bapak dan Ibu sekalian, terutama untuk yang simpan pinjam, tidak bisa lagi modal itu hanya kecil. Memang butuh keseriusan dan butuh modal yang besar untuk memulai usaha koperasi. Ya, nanti akan dirubah. Kemudian yang keempat, ini harus saya percepat sedikit biar kita nanti bisa berdiskusi. Kalau sekarang ini kita mengenal koperasi itu, terutama koperasi syariah ya, ada koperasi konsumen syariah, produsen syariah. Ke depan itu koperasi hanya yang produsen, konsumen, kemudian jasa dan lain-lain itu akan dikelompokkan dalam satu model koperasi namanya koperasi sektorial. Sektorial ya. Jadi ini nanti tergantung apa unit usaha yang mau dibentuk itu apa. Yang mau dibentuk itu apa. Nah, yang menarik ke depan itu, ini pemikiran baru ke depan itu ada koperasi multi pihak.
Jadi di dalam satu koperasi itu ada beberapa komunitas-komunitas yang ada. Dulu yang dicontohkan oleh Kementerian Koperasi itu misalkan yang ada di dalam Gojek. Gojek itu dulu berkeinginan mendirikan koperasi dan kemudian dia pengen ada beberapa komunitas-komunitas yang ada, dari komunitas-komunitas ini kemudian membentuk koperasi. Itu namanya koperasi multi pihak, ya. Jadi koperasi yang tadi hanya satu komunitas saja pada sektor real misalkan, yang di multi pihak ini ada beberapa komunitas. Di Jawa Timur baru ada 2 kalau nggak salah koperasi multi pihak yang sudah didirikan dan kita bisa apa namanya bisa melakukan studi banding barangkali gitu ya. Dan yang terakhir tentu ada simpan pinjam karena kelihatannya 70% koperasi di Indonesia ini masih koperasi simpan pinjam dan simpan pinjam pola syariah atau pembiayaan syariah. Yang berikutnya, agar koperasi ini juga mempunyai lembaga pengayom yang baik seperti BPRS, seperti perbankan, maka dimunculkan ide untuk membentuk APEK koperasi, lembaga pengayom bersama bagi koperasi. Terutama kalau APEK koperasi ini diperuntukkan urunan bersama untuk likuiditas, untuk pengamanan likuiditas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa koperasi itu kan penyakitnya ada di likuiditas. Ketika Ramadan, ketika tahun ajaran baru itu tentu likuiditas. Muncul ide-ide untuk ke depan itu, ya, pemikiran barunya kita bikin lembaga pengayom. Kalau di Jawa Timur itu BPRS, BPR itu dia punya lembaga pengayom di Bank Jatim Syariah atau di Bank Jatim. Itu sebagai lembaga pengayomnya BPR, BPRS tadi itu. Nah, ide yang kemudian menarik untuk kemudian dibahas ketika pertemuan ini apa ya namanya beberapa kali pertemuan yang kita lakukan sejak 2 tahun yang lalu terkait dengan pembahasan koperasi syariah ke depan itu muncul ide untuk lembaga penjamin simpanan koperasi atau LPS. Kita ini pahamlah bahwa mengapa koperasi ini tidak terlalu mendapatkan trust dari para anggota ya karena tidak ada LPS-nya ini. Sedangkan perbankan yang begitu besar, kemudian apa namanya BPR itu juga ada lembaga penjamin simpanan. Tapi kok di koperasi belum ada, maka kemudian kemarin ada ide-ide ya bahasanya new mind-nya itu adalah kita coba ke depan itu punya lembaga penjamin simpanan yang bisa dikelola bersama, bisa dikelola bersama. Nah, karena bisa dikelola bersama, ya harapannya nanti trust dari anggota itu bisa naik. Nah, waktu itu ketika pembicaraan ini saya agak ini ya punya usulan yang lain. Kalau simpanannya dijamin, kenapa pinjaman dan pembiayaannya juga tidak? Nah, ini kemudian kita usulkan bersama bahwa lembaga-lembaga ini, baik lembaga penjamin simpanan dan juga lembaga penjamin pinjaman dan pembiayaan ini juga diadakan. Kalau ini ada, wah teman-teman para pelaku koperasi tentu akan sangat apa namanya terjamin, enak lah intinya seperti itu. Ya, tidak terlalu berpikir. Nah, memang ada satu hal yang kemarin itu sempat menjadi ide pemikiran kita bersama, yang kemudian belum masuk di rancangan undang-undang ini. Kalau di apa namanya perbankan itu kita mengenal dulu mungkin ada namanya apa namanya BI checking lah ya. Ini dalam rangka untuk melakukan antisipasi terkait dengan pembiayaan bermasalah pada anggota. Ini kemarin saya sebetulnya juga sudah mengusulkan itu, tapi kelihatannya kita yang di Jawa Timur itu kita akan bergerak terlebih dahulu ya terkait dengan ini. Di forum koperasi syariah ini kita akan bekerja sama dengan PT Celik. PT Celik itu lembaga swasta yang akan melakukan layanan terkait dengan cek data bagi anggota. Nah, kelebihan dari PT Celik ini yang kita butuhkan juga ya. Ke depan ini kan seperti tadi ya aplikasi Hatta tadi yang disampaikan oleh Pak Rosi dan kemudian mungkin
bisa dimasukkan juga tadi itu tambahan layanan untuk cek data anggota tadi itu, ya, itu bisa dilakukan juga. Nah, ini insya Allah kita tanggal 15 Juli di Surabaya nanti kita akan MOU dengan PT Celik ini. Karena PT Celik ini tidak hanya data-data orang yang minjem di bank, tapi orang-orang yang punya tunggakan di PayLater, ShopeeLater, dan yang lain-lain itu ada. Pusatnya ada di Italia sana. Dan kita mencoba bahwa itu juga masuk di dalam layanan kami, tapi di rancangan undang-undang yang baru nanti ini kita belum sampai masuk ke situ. Yang kemudian kemarin diakomodir itu di lembaga penjaminan dan lembaga penjaminan pinjaman dan pembiayaan. Berikutnya teman-teman sekalian, tentu perkembangan koperasi syariah ini membutuhkan wadah yang kuat, membutuhkan organisasi yang juga solid. Selama ini di undang-undang yang lama, wadah koperasi itu tunggal, hanya di Kopin saja, Dewan Koperasi Indonesia. Maka di rancangan undang-undang yang baru ini kita mendorong forum-forum atau wadah-wadah untuk koperasi itu tidak tunggal, ya bisa banyak. Kita yang di koperasi syariah ini kan merasa sangat solid ya ketika kita ini ya di dalamnya itu koperasi-koperasi syariah semuanya. Insya Allah itu jauh lebih nyaman bagi kita dan kemudian terwadai aspirasi-aspirasi kita. Jadi ini organisasi gerakan koperasi ini bisa lebih masif lagi, bisa bergerak dan memungkinkan untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah untuk pengembangan gerakan-gerakan ini. Nanti mungkin di forum ini kita bisa melakukan peningkatan kapasitas bagi para pengelola, standarisasi SKKNI untuk para pengelola, semuanya bisa dilakukan oleh ini. Dan tadi yang saya sampaikan, termasuk kerjasama kita, misalkan dengan PT Celik tadi itu juga dimasukkan. Nah, yang terakhir kemarin dimasukkan forum pengembangan dan penyiasan usaha simpan pinjam, karena pemerintah memandang bahwa dengan tumbangnya beberapa koperasi simpan pinjam yang besar, yang kebanyakan mungkin konvensional ya, karena yang syariah masih belum banyak, itu perlu dibuat forum bersama untuk pengembangan dan penyihatan usaha simpan pinjam. Sehingga ketika ada beberapa koperasi itu yang sekarang ini lagi sakit gitu ya, itu masuknya ke sini untuk disehatkan. Nah, ide-ide yang seperti ini juga muncul karena ke depan itu kita berharap bahwa koperasi ini benar-benar dijaga, benar-benar bisa berkembang. Yang sekarang ini kan image-nya jadi agak tidak enak itu ya, terkait dengan koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Uangnya dibawa lari, uangnya tidak kembali, banyak lah kalau yang terkait dengan masalah itu ya. Jadi insya Allah ini beberapa pemikiran baru di pengembangan koperasi ke depan ya, yang kita berharap bahwa dengan pengembangan koperasi, terutama koperasi syariah ke depan ini, kita berharap bahwa pengembangan koperasi syariah ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih. Nah, yang terakhir yang belum saya masukkan tadi itu yang terkait dengan pengembangan koperasi syariah, khusus untuk pengembangan Dewan Pengawas Syariah, karena Dewan Pengawas Syariah ini menjadi salah satu instrumen penting pada koperasi syariah. Itu ke depan itu bisa diberdayakan cukup kerjasamanya dengan MUI setempat. Kalau sekarang ini sertifikasi dan kemudian pelatihan dan semuanya itu harus terpusat melalui Dewan Syariah Nasional, akan sangat mahal. Kita dorong bahwa DPS ini nanti ke depan itu cukup berkoordinasi, kemudian evaluasinya dan yang lain-lainnya cukup melalui MUI setempat. Kita dorong bahwa DSN MUI itu nanti bisa mempunyai perwakilan sampai ke level kabupaten. Kalau yang sekarang ini DSN MUI itu baru sampai ke beberapa provinsi saja. Belum semua provinsi itu punya DSN perwakilan. Nah,
Karena itu pun di DSN perwakilan Jawa Timur juga masih belum bisa optimal ya. Kerjanya masih belum bisa optimal. Nah, kita harapkan nanti agar apa namanya pengembangan koperasi syariah ini bisa lebih baik, tentu DPS ini bisa lebih diberdayakan lagi, menjadi lebih baik lagi. Produk-produk yang misalkan ada yang tidak masuk di dalam fatwa DSN bisa diusulkan, bisa karena memang produk-produk dari koperasi syariah itu selama ini masih mengacu pada produk-produknya perbankan. Ingat kita ini yang di koperasi syariah hanya mohon maaf baru satu fatwa saja yang ngatur terkait dengan koperasi syariah, fatwa nomor 141. Yang lain-lain kita masih mengacu pada fatwanya perbankan. Ya memang produknya sama sih, tapi kan kemudian kalau mungkin koperasi syariah ini apa namanya lebih diteliti lagi, saya yakin kok ya tentu akan sangat banyak ya, akan sangat banyak beberapa produk-produk yang kemudian bisa dioptimalkan. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang tadi karena memang pengen apa ya ke depan ini koperasi syariah ini benar-benar bisa punya peran yang luar biasa terkait dengan apa namanya peningkatan ekonomi mikro terutama di Indonesia ini. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ali Hamdan atas sharingnya terkait dengan koperasi syariah ke depan nanti seperti apa gitu ya. Kelihatannya kok tantangannya luar biasa. Selain tantangan kita lihat juga banyak peluang gitu ya. Banyak peluang terkait dengan pengoptimalan sisi ekonomi di sekitar kita. Cuma tadi terkait dengan regulasi karena koperasi ini seolah-olah terpinggirkan gitu ya. Lebih dominan kita mengenal banyak di perbankan, BPRS, Pegadaian gitu ya. Walaupun di sehari-hari kita sering kali bertemu gitu ya. Di dekat tempat tinggal kita juga banyak sekali itu, cuma kenapa yang terkenal perbankannya gitu ya, perbankannya dibandingkan dengan koperasinya. Baik, Bapak Ibu semuanya silahkan jika ada yang ingin berdiskusi terkait dengan konsep baru di koperasi, terlebih di koperasi syariah, kami persilahkan. Silahkan mungkin Bapak Ibu, ada 3 penanya dulu mungkin, atau sharing gitu ya. Dari yang disampaikan oleh Pak Ali Hamdan tadi, kira-kira sudah mulai terlihat nih, koperasi ke depan nanti harus profesional, bahasanya gitu ya. Pengurus saja sudah harus ada sertifikasinya kalau nggak salah ya. Fit and proper test. Ya, pengurus sekarang semuanya wajib mengikuti namanya uji kelayakan dan kepatutan UKK. Ya, Kakak, itu yang UKK menyelenggarakan. yang menyelenggarakan sesuai dengan tingkatan ini badan hukumnya. Bukan hukum. Kalau badan hukum nasional ya tentu Kementerian Koperasi yang melakukan UKK ini. Saya mendampingi 2 koperasi besar di KWSG dan di Kopelindo itu melakukan uji kompetensi. Nah, kalau di provinsi ya berarti nanti melalui Dinas Koperasi Provinsi. Jadi tidak bisa apa ya dianggap santai gitu ya. Sekarang harus serius bahwa pengurus koperasi itu ya memang harus paham koperasi. Pengawas koperasi juga harus tahu pekerjaan dia ngapain saja nanti ke depan. Oke. Nah, ini menunjukkan benar-benar koperasi mulai beranjak ke sisi profesional beneran ya, seperti di perbankan gitu ya. Yang mungkin kesan-kesan koperasi tradisional itu masih melekat karena yang diingat-ingat masih Bung Hatta zaman dulu. Masih melekat ya, dan perubahannya mungkin masih belum banyak kita rasakan, temukan di kondisi-kondisi saat ini ya. Walaupun dengan dunia digital yang berkembang pesat sekarang ini, tapi yang dikerjakan masih dalam koridor yang sama seperti zaman-zaman yang dulu gitu ya. Nah, sehingga butuh peningkatan-peningkatan ya, termasuk tadi ada pengurusnya harus mengikuti fit and proper test gitu ya. Pengelolanya juga sama gitu ya, harus ada sertifikasinya juga ini ya.
sebagai pengelola koperasi harus mengikuti. Termasuk tadi ada Dewan Pengawas Syariah nih yang menjadi poin penting. Biasanya kita kenal Dewan Pengawas Syariah itu di lembaga-lembaga seperti lembaga amil zakat gitu ya. LAS, di Badan Amil Zakat, di Perbankan Syariah. Ternyata di koperasi syariah ini juga ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawal akad-akad ya, mengawal transaksi bisnis yang dijalankan ini sesuai dengan kaidah syariah gitu ya. Karena harapannya pengennya itu kan apa yang diusahakan dijalankan bisnisnya ini sesuai dengan kaidah Islam gitu ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin berdiskusi ini kelihatannya masih merenung tentang koperasi syariah ternyata kayak gini ya. Ini kalau kayak koperasi pegawai gitu kayak gimana? Koperasi Pegawai Republik Indonesia misalkan KPRI yang ada di sekolah-sekolah, di lembaga pemerintahan, apakah juga akan sama mengikuti seperti ini atau berbeda gitu Pak Ali? KPRI misalkan ya, apakah berbeda atau akan mengikuti juga nih? Jadi semuanya akan sama ya, karena regulasi akan berlaku sama. Dulu ada koperasi-koperasi karyawan ya, koperasi karyawan baik yang pegawai Republik Indonesia, pegawai negeri maupun yang swasta nanti juga akan mengalami hal yang sama ya, akan mengalami hal yang sama. Nah, memang agak berat itu ketika koperasi karyawan yang kemudian jumlah anggotanya itu kan terbatas ya, namanya juga karyawan, Ya. baik karyawan pegawai negeri maupun yang ini, permintaan, misalkan permintaan pembiayaan sangat tinggi, dan kemudian koperasi relatif aman karena potong gaji ya, dari setiap bulan, akan tetapi jumlah modal yang kecil, ini yang akan berat. Karena mereka mau tidak mau kan akan ngambil pendanaan ya, itu dari perbankan. Sekarang ini dari perbankan itu, modal dari luar itu dibatasi, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak boleh lebih dari 40% dari total aset. Misalkan kalau total asetnya 100 miliar ya, maka pinjaman dari bank nggak boleh lagi sekarang lebih dari 40 miliar. Paling mentok 39,9 miliar lah, gampangannya gitu. Jadi nggak bisa lagi. Padahal koperasi ini aman, koperasi ini ya aman dan nyaman ya, karena hanya potong gaji gitu. Pengennya anggota itu kan mendapatkan layanan yang luar biasa, karena kalau di Sudah cepat beberapa ya. operasinya BUMN misalkan, beberapa teman-teman yang di BUMN itu kan sekali minjem bisa ratusan juta gitu. Nah ini kalau kemudian terbatasi itu, ini juga menjadi satu tantangan ya ke depan. Baik apa namanya, koperasi ini harus bisa apa namanya, ngambil modal ya, itu dari internalnya mereka sendiri. Gimana caranya? Padahal kalau di koperasi karyawan itu lebih banyak minjemnya daripada nabungnya gitu. Daripada. Nah ini tantangan ya, ini tantangan ke depan terkait dengan ini. Kemarin ya muncul usulan-usulan untuk diskresi beberapa aturan ini diberikan perkecualian ya, kayaknya diberikan perkecualian, tapi kemudian beberapa yang lain juga protes lah ya. Kalau yang ini nanti dikasih perkecualian, yang lain juga nanti akan protes. Tentu ini butuh diskusi yang akan panjang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini suatu hal yang penting ya bagi kita, terutama ini nanti di Komisi 6, sekarang ini kita lagi mengawal benar apa namanya, rancangan undang-undang ini nanti agar bisa disahkan. Karena kalau ini lewat, ini ya nanti akan berat lagi, akan memulai dari nol lagi, ketemu dengan anggota dewan yang baru lagi, menjelaskan lagi. Wah ini berat, ini sangat berat. Maka di Juli pertengahan nanti kita yang dari gerakan-gerakan koperasi ini akan melakukan diskusi untuk proses pengawalan ini ya ke teman-teman dewan, minimal kita punya satu suara terkait dengan rancangan undang-undang. Sisi yang agak menyeramkan ya dari undang-undang ini yang tidak saya tampilkan tadi itu terkait dengan masalah pidana.
terkait dengan masalah pidana. Jadi dan itu banyak di pasal-pasal terakhir itu pokoknya pengurus macam-macam dan lain-lain itu pidana 5 tahun atau denda 5 miliar, semuanya itu tertulis seperti itu. Ini saya kok berpikir nanti mau ada yang mau jadi pengurus koperasi ya kalau kemudian ancamannya itu pidana seperti itu. Ini yang kemudian kita mau kawal ke depan, koperasi syariah itu ya tetap nyaman ya, tidak menakutkan, tidak menakutkan. Karena kalau tadi itu digulirkan, tidak taat aturan, tidak taat ini kemudian punishment-nya adalah pidana tadi itu, wah ini sangat mengerikan ini sangat mengerikan ke depannya. Nah, beberapa teman-teman koperasi itu juga sempat menyampaikan, wah kalau kayak gini nanti akan sangat berat ini Ustaz. Kalau kemudian sedikit-sedikit urusannya dengan kepolisian. Wong belum disahkan saja sekarang ini. Banyak koperasi-koperasi yang sudah dipanggil oleh kepolisian. Sekarang ini kan ada beberapa yang kemudian sudah dipanggil oleh kepolisian yang kemudian kemarin itu inisiatif ya ini ada inisiatif dari teman-teman dan kemudian alhamdulillah dari Deputi Perkoperasian itu sampai ketemu dengan Polda kemarin padahal undang-undang ini belum muncul hanya berdasarkan undang-undang P2SK kemarin itu padahal undang-undang P2SK ini kan akan berlaku secara resmi di Januari 2026 masih agak lama. Nah, proses transisi inilah yang kemudian kadangkala diambil celahnya. Wah, ini tidak sesuai dengan aturan, ini nggak sesuai aturan, dipanggil. Nah, ini yang dan yang manggil ini tidak berhenti hanya di Polda, sampai ke Polsek sekarang ini sudah mulai manggil. Sudah mulai manggil. Nah, ini kita kemarin berkepentingan, ya koperasi ini harusnya tetap nyaman menjadi soko guru ekonomi kita di Indonesia ini, tetap jalan dengan enak, tapi ya nggak perlu ditakut-takuti yang seperti itu. Kalau semuanya ditakut-takuti ini kan ya berat ini. Nggak ada yang mau ke koperasi lagi ini ke depannya. Ini kira-kiranya seperti itu. Itu lebih dominan di koperasi simpan pinjam ya, yang Betul. berkaitan Karena dengan koperasi simpan pinjam kita ini kan jumlahnya 70% lebih ya di Indonesia. Maka kemudian ini menjadi, mohon maaf. jadi tantangan tersendiri ya di koperasi khusus simpan pinjam gitu ya. Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin sharing, bertanya gitu ya. Ini kelihatannya memang wawasan yang baru nih tentang koperasi. Kemarin aja baru belajar nih tentang koperasi ya, baru baru apa itu simpanan pokok, apa itu simpanan wajib. Nah sekarang ini malah sudah hal yang di luar sana gitu ya. Kelihatannya memang koperasi ini berjalan sebagaimana seperti di PT gitu ya, di sebuah perusahaan ya. Mengingat perkembangan dan nantinya bonus demografi di Indonesia ini anak-anak muda ini harapannya bisa berkontribusi nih di koperasi ini karena koperasi ini juga bagian dari sebuah perusahaan bisnis gitu ya yang diakui bahasanya gitu ya, yang setara dengan PT. Jadi koperasi ini kalau secara badan hukum setara dengan PT ya, bukan main-main gitu ya, setara dengan PT yang sejak awal koperasi ini sudah go public. Kalau PT harus rilis dulu ya di bursa saham baru bisa go public. Nah, koperasi ini sudah bisa go public duluan. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya bisa dikawal bersama-sama mengingat koperasi banyak hal yang bisa diwujudkan di dalamnya. Kalau kaitannya dengan tadi, koperasi harus menambah komposisi modal kalau dia pengen melakukan pinjaman di luar, bisa jadi memang mendorongnya adalah di sisi ini ya, keanggotaan maupun di sisi simpanan ya, untuk menambah modal internal yaitu simpanan pokok maupun simpanan wajib. Nah, apakah benar seperti itu? Jumlah anggota memang harus didorong banyak berarti gitu ya? Ya, jadi memang di antara apa namanya ya reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi terkait dengan
koperasi kita, terutama koperasi simpan pinjam itu, ya agar koperasi ini benar-benar serius adalah dengan penguatan permodalan. Makanya kalau koperasi kita sampai dengan sekarang, ini terutama bagi koperasi-koperasi yang belum mengurus izin simpan pinjam. Ini yang simpan pinjam ya. Bagi yang belum mengurus izin usaha simpan pinjam IUSP itu, maka akan terkena pasal ini. Oh, Akan terkena pasal ini. Akan terkena pasal ini. Artinya bahwa kalau sekarang ini misalkan modal koperasi baru 300 juta, silahkan nambah 200 juta lagi untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam. sudah berlaku sekarang berarti ya. Sudah berlaku, yang ini sudah berlaku. Kalau koperasi yang baru ya otomatis, kalau koperasi yang baru. Jadi kalau Harus. misalkan mau mendirikan, misalkan cukup dengan 10 orang, oke 10 orang bisa. Karena minimal 9 orang. Tapi tadi itu yang mungkin perlu difikirkan, jumlah dana yang harus dihimpun untuk modal 500 juta. Itu untuk koperasi yang berbadan hukum kabupaten. Kota ya. Kabupaten Ya, kabupaten kota. Kalau lintas kabupaten provinsi ya 1 miliar, lebih besar lagi. Lebih besar lagi ini ya agar kita serius, agar teman-teman juga serius, pengelolaannya lebih serius lagi, harus punya standar operasional manajemen katanya. SOM yang harus dipunyai itu 4. Ini juga peluang bagi teman-teman yang mau mengawal koperasinya ya, harus 4 punya manajemen, 4 SOM. Ada SOM kelembagaan, SOM usaha, ada SOM apa namanya akuntansi atau keuangan, ada SOM terkait dengan perubahan aset, perubahan modal. Itu semuanya harus ada ke depan. Oh, Jadi itu yang kemarin ditanyakan ketika teman-teman sekalian yang terutama yang simpan pinjam ya, ya. itu melakukan self declare. Self Oh, declare. Itu yang kemudian kemarin dicek karena banyak yang belum mempunyai oh, belum mempunyai izin usaha, belum mempunyai standar operasional manajemen, belum dilakukan KUU apa namanya UKK. Termasuk saya kemarin yang di sekunder saya itu kemarin yang menjadi catatan koperasi belum melakukan UKK untuk pengurus pengawasnya. Jadi pengurus dan pengawas itu ke depan harus mengikuti uji kompetensi dan kelayakan dan kepatutan ya. Uji oh. kelayakan dan Itu kepatutan. setiap pengangkatan pengurus berarti ya. Ya, Menjelang ya. setiap menjelang pergantian pengurus semuanya wajib mengikuti ini. Nah, ini kalau dulu kan kita hanya memasang seseorang tokoh ya untuk menjadi pengawas misalkan tanpa Ya. mengkonfirmasi apakah pengawas atau ininya punya pengetahuan terkait dengan koperasi enggak. Wah, ini nanti akan sangat repot. Ternyata ditanyain simpanan pokok itu apa nggak nyambung. Wah, ini ya nggak bisa. Jadi ke depan ini semuanya memang eh, ya akan di apa namanya ya dikawal ketat kelihatannya seperti itu sehingga harapannya koperasi-koperasi yang berjalan di Indonesia ini ke depan adalah koperasi-koperasi yang benar-benar profesional, koperasi yang benar-benar eh, apa namanya punya keinginan untuk bisa besar lah, tidak disepelekan lagi gitu ya. Insya Allah Ini seperti itu. ada titipan pesan nih, pertanyaan. Eh, Kalau monggo. koperasi kaitannya dengan yang open close sama Open ini loop ya, dan close loop open loop ya. dan close loop ya. Nah, Mm-mm. ini seperti apa nih maksud close loop dan open loop ini? Sebetulnya standarnya sederhana ya, secara gampangannya itu operasi yang melayani anggota itu ya closed loop lah, ya Hmm, dari oleh dan untuk anggota. Ini adalah koperasi yang sekarang ini kita pahami bersama, nanti akan diawasi oleh dinas koperasi, melakukan pelaporan kepada dinas koperasi, itu koperasi yang closed loop. oke. Yang closed loop. Tentu ada 4 kriteria sebetulnya, tapi ini yang paling penting itu ini. Kemudian yang open loop itu adalah koperasi yang dia melakukan pembiayaan pelayanan kepada non anggota, kepada non anggota. Jadi tidak harus jadi anggota untuk kemudian mendirikan koperasi yang open loop ini.
silahkan siapa saja masyarakat boleh dilayani. Akan tetapi nanti izin operasionalnya akan muncul dari OJK, otomatis pengawasannya juga dari OJK. Nah, bedanya seperti itu. Kalau closed loop akan diawasi, kemudian pelaporan dan yang lain-lain oleh Dinas Koperasi. Tapi kalau yang open loop, karena melakukan pelayanan kepada non-anggota, maka dia akan melakukan izin. Ya, izin operasionalnya ke OJK ini, tidak main-main kalau ke OJK. Dan kemudian pengawasannya oleh OJK. Nah ini yang kemudian kelihatannya kalau saya lihat, di Jawa Timur saja ini belum ada yang siap untuk bisa open loop. Kemarin ada yang satu menyatakan diri mau open loop, ternyata salah pencetnya gitu ya, salah mencet pilihan. Nggak ada yang siap ke open loop, nggak ada yang siap. Karena memang begitu masuk ke pengawasan OJK ya harus rigid. 4 bulan sekali OJK akan turun itu untuk mengetahui perkembangan dari koperasi itu seperti apa. Ya, begitu terjadi kemacetan ya harus dicadangkan 100% dari kemacetan tadi itu. Ya dan banyak lagi lah kalau dengan OJK ya otomatis perlakuannya ya hampir sama persis seperti itu. Ya, silakan kalau memang ada yang lain. Namanya LKM berarti ya, lembaga. Namanya menjadi ya betul LKM. Nah, apa bedanya nanti, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada diskusi di Dinas Koperasi Provinsi beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat menyampaikan terkait dengan hal yang seperti ini. Nah, kita ini kalau yang di koperasi open loop itu kan terbatasi dengan Undang-Undang LKM. Ya, Undang-Undang LKM itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. LKM itu layanan paling mentok, paling tinggi itu hanya selevel kabupaten. Lintas kabupaten nggak bisa. Jadi koperasi yang badan hukum provinsi, kalau kemudian dia beralih menjadi open loop, nggak bisa melayani dia. Dia hanya kabupaten saja nanti. Yaitu kendala-kendala yang kemudian muncul dari munculnya berbagai macam regulasi ini antar kabupaten, antar undang-undang ini masih belum sinkron juga ternyata. Insya Allah itu di antara salah satu hal yang kemudian inilah menjadi pembeda utama. Monggo, ada Pak Mbak Dika. Dika, silakan. Oke, Pak Dika. Ya, terima kasih, Ustaz. Pak mohon izin bertanya. Ya. Mohon maaf agak ini karena lewat handphone ya, Ustaz. Pertama, pertanyaannya apakah yang koperasi sektor real saat ini itu boleh melakukan atau mengajukan izin ke Dinkop untuk pembukaan simpan pinjam yang closed loop, atau juga harus melakukan izin lagi kalau misalnya yang open ke OJK, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya harus izin, berarti syarat-syarat ketentuannya kan harus mengikuti. Berarti terkait tentang modal, kalau misalnya yang provinsi 1 miliar, setoran modalnya kalau di kabupaten 500 juta itu harus juga dipenuhi. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Langsung ya, Pak, saya saja. Ya, langsung. Koperasi sektorial. Nah, koperasi sektorial ini sebetulnya koperasi yang nyaman karena tidak ikut diatur di dalam Permenkop 8 tadi itu, yang rigid dan detail tadi itu. Tapi begitu koperasi sektorial tadi itu membuka unit simpan pinjam, berlaku peraturan Menteri Nomor 8 tadi itu. Jadi izin usaha dia harus ajukan ke Dinas Koperasi. Untuk mengajukan izin usaha simpan pinjam dia harus memenuhi batas minimal modal tadi itu yang 500 juta, 1 M atau bahkan 2 M. Itu harus dipenuhi juga, termasuk UKK-nya tadi, uji kompetensi dan kelayakan tadi, kepatutan dan kelayakan tadi itu juga harus dipenuhi, Pak Dika. Jadi ada beberapa koperasi yang kemudian akhirnya agar tidak ditutup dan tidak terjadi keruwetan ya, akhirnya
dia tidak membuka unit simpan pinjam. Saya lihat seperti Koperasi Imaniku ini kan tidak ada unit simpan pinjamnya ya. Sehingga sampai dengan sekarang kan Imaniku ini termasuk yang tidak ikut self declare kemarin, tidak ikut self declare. Karena yang ikut self declare itu adalah koperasi-koperasi yang punya unit, yang punya simpan pinjam, baik koperasinya secara langsung maupun koperasi yang menjadi unit simpan pinjam. Jadi gitu Pak Mardika. Oke, Insya Allah. matur suwun, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Oke. Odin. Monggo yang lain kalau memang ada pertanyaan. Oh, Pak Saifuddin ini kelihatannya terlempar ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan koperasi yang akan datang ini kayak gimana. Itu tadi secara garis besar sudah saya sampaikan di rancangan undang-undang ini kita duduk bareng kemarin memang di rancangan undang-undang ini antara tenaga ahlinya Kementerian Koperasi, para gerakan koperasi, kita sempat membahas di Surabaya pernah, di Yogyakarta pernah, di Jakarta pernah, ini sudah kita rancang bersama agar ke depan koperasi ini benar-benar ikut diperhitungkan lah. Setara bahasanya itu dengan PT tadi itu. Makanya kemudian muncul LPS tadi itu Pak Mardika ya, muncul lembaga penjamin simpanan. Nah, ini nanti mungkin Pak Mardika bisa nyalon jadi anggota LPS-nya koperasi. Nah, karena ke depan memang itu yang kita butuhkan juga. Insya Allah seperti itu. Baik. Maaf tadi ya. Ada satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Nah, sebelum azan nasar, azan duhur. Alhamdulillah. Nasar, ya. Ya mungkin wawasan kita kaitan dengan koperasi harus terus diupdate gitu ya. Bisa jadi kita pengen ngikut gabung nih di forumnya Pak Ali seperti apa nih koperasi syariah Jawa Timur sehingga tahu juga informasi perkembangan yang terjadi saat ini gitu ya. Ya, di Jawa Timur ini sudah ada organisasi untuk koperasi syariah, namanya Forum Koperasi Syariah Jawa Timur. Logonya ada di saya ini ya. Forum ini berdiri tahun 2016, kita mewadahi koperasi-koperasi syariah yang ada di Jawa Timur. Ada banyak lembaga ya, yang menaungi yang menaungi koperasi-koperasi syariah, diantaranya FKS ini. FKS ini hanya ada di Jawa Timur, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur. Syaratnya cukup mudah, hanya ngisi link pendaftaran saja, dan kalau yang tertarik monggo silakan bisa WA saya. Kami melakukan 3 hal. Yang pertama advokasi, karena advokasi ini banyak yang kemarin mengalami problem terkait dengan pemanggilan polisi ini. Kemarin saya sampai buat surat edaran, ya surat edaran itu ya kita menyampaikan beberapa saran kepada ini, dan karena kita juga punya bidang advokasi yang memang pengacara ya yang terkait dengan ini. Yang kedua, kita melakukan peningkatan edukasi kepada anggota, baik melalui pelatihan-pelatihan, SKKNI, seminar-seminar, workshop. Untuk SOM tadi itu yang 4 SOM wajib itu sudah kita laksanakan 2 workshop. Ya, kita sekarang sudah menyusun 2 workshop SOM. Itu sudah kita sudah punya ini sekarang yang di Jawa Timur. Anggota kami ada 92 koperasi syariah, kemarin tambah 1 lagi, ada 93 koperasi syariah di Jawa Timur, baik yang asetnya triliunan maupun yang masih ratusan juta, ya semuanya bisa masuk. Kemudian membayar iuran tahunan ini juga murah. Bagi yang asetnya masih kecil, ya sekitar 150.000 setahun, yang menengah 300.000, yang asetnya besar-besar 600.000. Ya, ini semua juga nanti akan dikembalikan ke ini. Dan yang terakhir, kita juga fasilitasi pembiayaan. Misalkan dengan LPDB, kita juga menjadi partner LPDB, fasilitasi misalkan tadi kerjasama dengan PT Clik, ya, dalam rangka untuk ngecek
kondisi anggota, karena anggota koperasi itu kan biasanya satu anggota itu bisa di beberapa koperasi. Yang di sana macet pindah ke yang lain, pindah ke yang lain. Itu fasilitasi yang kita lakukan bisa sampai seperti itu ya. Jadi kita ya semoga saja nanti di antara fasilitasi itu adalah penyediaan software bersama. Misalkan Hata ini bisa menjadi salah satu alternatif eh, apa namanya software yang mungkin bisa dipakai. Nah, sekarang ini juga sudah ada beberapa yang mendekati kami, ada dari Sidogiri Usit ya, ada kemudian dari USI ya, ya semoga saja nanti dengan keberadaan apa namanya yang Hata ini, aplikasi Hata ini juga menjadi salah satu alternatif. Ya, semakin banyak ini kan semakin ini juga pilihannya juga semakin banyak juga alternatifnya. Insya Allah seperti itu. Ini dalam bentuk perkumpulan gitu ya, berarti Ya, forum koperasi syariah. badan hukumnya adalah perkumpulan, ya badan hukumnya Kumpulan. adalah perkumpulan dan insya Allah kami cukup diperhitungkan juga kalau di level kementerian ya, di level kementerian insya Allah juga sudah mengenal dengan baik kami. Ya, kalau ada agenda-agenda yang melibatkan gerakan koperasi, insya Allah kami sudah banyak diundang oleh mereka. Baik, mungkin itu ya di akhir sesi ini terkait dengan banyaknya perubahan regulasi dan gerakan-gerakan koperasi ini dalam rangka satu pengen menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan ini ya, terutama di sektor syariah ini, di khusus syariah ini terkawal dengan baik dan teman-teman yang aktif di dalamnya juga memiliki satu sarana ya, sarana untuk berdiskusi, bisa belajar gitu ya, sharing. Jadi ada kunjungan ya, studi banding gitu mungkin Ya. untuk mengenal lebih jauh lagi tentang koperasi yang kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya. Dan saat ini sudah banyak contoh mungkin ya. Cuma dengan yang disampaikan Pak Ali Hamdan tadi, kira-kira kok mulai banyak yang berbenah nih, mulai banyak yang berbenah. Karena tantangan ke depan juga semakin tambah luar biasa. Sebagai penutup, Pak Ali Hamdan mungkin ada closing statement dulu yang ingin disampaikan. Iya, mohon maaf sebentar. Ya, memang di dalam undang-undang dasar kita mengamanahkan koperasi ini menjadi sokok guru perekonomian kita. Ya, karena kalau kita melihat yang lain-lain ini agak berat. Makanya satu-satunya sebetulnya wadah usaha bersama yang kemudian sesuai dengan karakteristik dari masyarakat Indonesia ini adalah dengan berkoperasi. Tentu ke depan ya koperasi ini yang kita harapkan adalah koperasi yang mempunyai pengelolaan secara profesional, tidak lagi koperasi-koperasi yang mungkin kita dengar seperti yang kemarin ya terlalu banyak masalah itu. Kita berharapnya koperasi ini memang benar-benar bisa bisa dikelola secara profesional. Tentu salah satu yang kemudian harus dibesarkan adalah koperasi syariah. Karena syariah ini sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan, tuntutan juga bagi kita. Besar dan kecilnya koperasi syariah ini sebetulnya sama seperti bank ya. Kalau di Indonesia ini kita membesarkan bank syariah atau tidak itu ya sebetulnya ya semuanya berbalik kepada kita semuanya. Ya semoga saja minimal ya yang di koperasi ini pilihan kita tidak salah. Insya Allah koperasi syariah ini menjadi yang terbaik sesuai dengan tuntutan syariat agama kita. Insya Allah demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ali Hamdan atas Ya. sharing yang disampaikan pagi sampai menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita ya, mengenal koperasi lebih jauh dan kira-kira dengan pandangan-pandangan baru koperasi, semoga menjadikan koperasi yang ada di lingkungan kita ataupun kita menjadi anggotanya di sana ini bisa bergerak lebih
baik lagi ke depan. Terima kasih. Kami tutup agenda pada siang hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. 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 Terima kasih, kami kembalikan lagi kepada Putri. Tapi lirik. Kami persilakan. Lirik. Terima kasih Silakan. kepada Pak Ali Hamdan atas materi yang luar biasa. Juga akan ucapkan terima kasih kepada Pak Saifuddin yang telah membawakan acara materi hari ini dengan sangat luar biasa juga. Bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan Hatta Software, bisa juga langsung dihubungi di nomor yang sudah tertera di chat untuk mungkin berkoordinasi ataupun ingin tahu lebih jauh tentang Hatta Software. Saya Lina Josalinka selaku MC pada hari ini memohon maaf apabila ada kekurangan kata dalam membawakan acara. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Terima kasih Pak Ali.